Film diawali dengan pertempuran dahsyat 5 master terkuat di muka bumi. Kelima master itu bertempur untuk memperebutkan sebuah kitab legend berkekuatan super bernama Kitab Sembilan Yin. Karena saking kuatnya, 5 master itu pun bertempur hingga 7 hari 7 malam dan akhirnya dimenangkan oleh seorang master bernama Wan Chaoyang. Namun, gak lama setelahnya, salah satu master bernama Ouyang Feng tidak mau menerima kekalahannya itu. Master Ouyang Feng itu selalu berniat untuk merebut kitab itu dengan berbagai cara, hingga akhirnya kitab itu pun kini disegel oleh dua master terkuat bernama Zhou dan penjahat Hua. Setelah itu, cerita berlanjut ke seorang anak muda bernama Jinger. Jinger adalah seorang pemuda cerdas yang bergelar pendekar sakti dari tanah barat. Bukan tanpa alasan, gelar itu merupakan anugerah karena Jinger ini mempunyai 7 orang guru yang berjuluk 7 orang gila penyeimbang bumi. Di keesokan harinya, Jinger yang tengah beristirahat di sebuah kedai secara tak terduga bertemu dengan 7 gurunya yang akan menyelidiki sebuah rumor tentang maraknya kasus kehilangan anak kecil di daerah itu. Dan 7 gurunya itu juga telah mengantongi serangkaian informasi kemudian mencurigai tentang adanya ritual pemujaan roh jahat di daerah itu. Daerah yang dimaksud adalah penginapan bayi itu. Sebuah penginapan besar milik keponakan Master Ouyang Feng yang bernama Ouyang Ke. Di siang harinya, ketika Jinger tengah mampir di sebuah warung makan, ia justru bertemu dengan seorang gelandangan tua bernama Hong Ki Hong dan 2 orang gadis bercadar dari penginapan bayi itu. Di situ, Jinger yang berniat mentraktir gelandangan tua itu malah dibuat marah dengan tingkah kedua wanita itu yang manja-manja begitu, tapi ternyata mereka itu punya niatan jahat. Untungnya Jinger yang begitu peka berhasil menghindar, kemudian diselamatkan oleh seorang gadis bernama Hua. Merasa berhutang budi telah diselamatkan oleh Hua, Jinger pun mentraktir Hua dengan makan makanan yang banyak banget hingga nggak ngerasa keduanya itu pun akrab dan Hua pun akhirnya curhat nih guys. Kemudian setelah selesai makan, Jinger yang berniat mengantar Hua pulang justru kembali dikejutkan dengan 2 gadis bercadar sebelumnya yang dikejar-kejar warga akibat mencuri seorang bayi. Jadi ternyata rumor tentang hilangnya banyak bayi itu emang benar-benar ada dan 2 wanita itu adalah pencurinya. Terus bayinya buat apa? Ya jadi bayinya itu digunakan untuk ritual pemujaan roh ular raksasa oleh Master Ouyang Feng dan keponakannya. Di malam, Jinger ditemani Hua yang penasaran menyelinap masuk ke penginapan bayi itu dengan menyamar sedemikian rupa hingga penyamaran itu membuat Hua berubah 180 derajat nih guys. Dengan sangat berhati-hati, keduanya itu berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu, mereka berhasil menyelamatkan seorang bayi sebelum akhirnya Jinger dan Hua dikejar-kejar ular kobra gede banget. Kemudian setelah itu, ketika Jinger dan Hua hendak melarikan diri, datanglah 7 guru besar Guojing yang berniat akan mengungkap semua fakta dan menyuruh keponakan Ouyang Feng itu untuk mengakui bahwa rumor hilangnya banyak anak kecil di tempat itu adalah perbuatan jahatnya. Tapi belum sempat dijawab, datanglah sang Master Ouyang Feng nih guys. Bukannya panik karena kedoknya itu akan terbongkar, Master Ouyang Feng ini justru menyambut Hua dan memanggilnya dengan nama calon menantu. What the... Oh, jadi ceritanya itu kayak gini guys. Hua kecil adalah seorang putri dari penjahat Huang.
salah satu master dari 5 master terkuat di muka bumi dengan kemampuan mendetoksi racun tingkat dewa. Nah, pas kalian lihat Hua berpenampilan kayak gelandangan itu adalah ulahnya sendiri yang kabur dari rumah karena nggak mau dijodohkan dengan keponakan Ouyang Feng ini. Nah, untuk alasan perjodohan itu nanti bakalan terungkap. Setelah kejadian itu, Ouyang Feng menyuruh keponakannya itu untuk bersiap karena mereka akan kembali melamar Hua. Di keesokan harinya, Hua yang tahu dia bakalan dilamar, Hua pun gak mau pulang dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama Jinger. Di malam, saat Hua sedang memanggang ayam, tiba-tiba ayamnya itu justru dicuri oleh Hong Ki Hong nih guys. Mengetahui itu, Hua pun gak marah karena Hua tahu bahwa Hong Ki Hong adalah salah satu master dari 5 master terkuat di muka bumi dan Hong Ki Hong ini adalah sang penguasa jurus pamungkas 18 tapak naga. Melihat Hong Ki Hong yang seperti gelandangan itu, Hua pun menawarinya dengan makanan enaknya, tapi dengan satu syarat. Syarat itu adalah Hong Ki Hong harus mengajari Jinger jurus pamungkas 18 tapak naga. Mendengar itu, Hong Ki Hong pun setuju dan akhirnya pelatihan pertama pun dimulai. Beberapa hari kemudian, Jinger pun berhasil menyerap pelatihan itu dengan sangat sempurna. Tapi sayangnya, guru besar Hong Ki Hong hanya mau mengajarinya sampai ke tahap 15 aja, yang berarti Guo Jing hanya menguasai jurus 15 tapak naga dan masih kurang 3. Oh ya, kalau kalian nanya kenapa kok Hua rela masak tiap hari hanya agar Hong Ki Hong mau mengajari Jinger jurus pamungkas 18 tapak naga itu, nah alasannya itu karena Hua ini diem-diem suka sama Jinger nih guys. Terus kalau suka kenapa kok harus belajar jurus pamungkas 18 tapak naga bang? Ya jadi jurusnya itu awalnya buat meyakinkan ayah Hua nanti kalau Jinger adalah pendekar yang kuat. Tapi nanti endingnya nggak begitu. Di keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Hua pun mengajak Jinger pulang ke rumahnya di Pulau Toubu. Sebelum sampai, Hua pun menjelaskan di Pulau Toubu itu dipenuhi ilusi bagi orang-orang asing. Dan bila tenaga dalam Jinger tak sanggup menahannya, maka ia juga akan terperangkap ke dalam ilusi itu. Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Jinger terperangkap ke dalam ilusi itu. Tapi di dalam ilusi itu justru ada yang aneh nih guys. Di situ Guo Jing malah bertemu dengan seorang master bernama Shou Botong. Nah, Shou Botong ini merupakan master terakhir yang menguasai kitab 9 yin. Jadi kalau kalian ingat ke narasi awal film ini diceritakan bahwa kitab 9 yin akhirnya disegel oleh 2 master terkuat yaitu penjahat Huang dan Master Shou ini. Di situ Master Shou mengatakan bila Jinger ingin terbebas dari semua ilusi ini, maka Jinger harus menghafalkan satu kitab mantra penakluk semua ilusi. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Jinger pun langsung menghafalkannya. Beberapa hari kemudian, Jinger pun berhasil menghafalkan semua mantra penakluk ilusi itu. Dan akhirnya, ia pun benar-benar berhasil menaklukkan semua ilusi di pulau itu. Kemudian setelah itu, ketika Jinger berniat mengunjungi kediaman Hua, ternyata di sana udah ada Ouyang Feng dan keponakannya yang akan melamar Hua. Karena ada 2 orang yang mau ngelamar Hua, ayah Hua pun jadi bingung dan akhirnya untuk menentukannya, ayah Hua pun menyuruh kedua calon mantunya itu untuk saling berduel dan yang paling kuat akan jadi menantunya. Mendengar itu, kedua pihak pun berunding dan setelah kedua pihak sepakat, duel pun dimulai.
Sayangnya duel pertama itu dianggap seri karena Jinger dan Oyangke keluar arena bersama. Namun karena harus ada pemenangnya, akhirnya Ayahua pun menyuruh kedua calon mantunya itu untuk menghafalkan selembaran mantra doa dan yang paling cepat hafal dialah yang bakalan menang. Singkat cerita, di tantangan itu pemenangnya adalah Jinger. Karena mantra doa itu sama persis dengan mantra penakluk ilusi sebelumnya. Yang mana mantra penakluk ilusi itu sebenarnya adalah kitab 9 yin yang covernya disobek oleh Master Shao agar Jinger nggak tahu kalau yang ia hafalkan itu adalah kitab terkuat di muka bumi. Jadi ini semua semacam suratan takdir kalau Jinger telah ditakdirkan untuk menjadi pendekar terkuat di muka bumi. Jadi kurang lebih begitu ya. Di malam, Ouyang Feng dan keponakannya yang gak terima, mereka pun meracuni guru besar Hong Qihong dan memfitnah Ayah Hua yang melakukannya. Jinger yang baru tahu hal itu, ia pun marah dan langsung berduel dengan Ayah Hua. Di saat Jinger hampir mati, ia justru diselamatkan oleh Ouyang Feng dan keponakannya dengan tujuan supaya Jinger mau membacakan kembali seluruh isi kitab 9 yin yang kemudian Ouyang Feng akan menduplikatnya. Namun, gak lama setelah itu datanglah Master Shao yang dengan satu kali jentikan jari aja ia langsung menyelamatkan Jinger nih guys. Wih, keren ya kan? Di tempat lain, guru besar Hong Qihong yang keracunan kini didetoksi oleh Ayah Hua. Jadi sejauh ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama perjodohan Oyangke dan Hua adalah kitab 9 ini guys. Karena Master Ouyang Feng itu begitu sangat berambisi ingin menguasai kitab itu agar ia bisa menjadi pendekar terkuat di muka bumi. Beberapa waktu kemudian setelah pingsan selama 7 hari 7 malam, Jinger yang kini siuman kembali bertekad untuk mengalahkan Ouyang Feng yang telah menguasai kitab 9 yin. Mendengar itu secara tak terduga, muncullah guru besar Hong Qihong yang kemudian berkata, dia akan mengajari Jinger 3 jurus tapak naga terakhir sebagai jurus pamungkas. Di hari-hari itu, Jinger terus berlatih tanpa henti, siang dan malam, hingga waktu yang telah ditentukan pun akhirnya datang. Guru besar Hong Qihong membawa Jinger ke sebuah gunung untuk berduel langsung dengan Master Ouyang Feng guys. Setelah sang master datang, duel pun dimulai. Setelah itu terungkap fakta bahwa ternyata isi kitab 9 yin yang dibacakan oleh Jinger dan diduplikat oleh Master Ouyang Feng malam itu adalah palsu dan cuma akal-akalan Jinger aja. Akhirnya Master Ouyang Feng pun kalah dan setelah itu film pun selesai.